Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi episode 66, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Siapa kamu? Delon Rugo menjadi semakin terkejut. Hahaha, aku merindukan orang sekaratmu, jadi mengapa tidak memberitahumu? Aku adalah tetua ketiga Lembah Girong, gadis yang menghilang baru-baru ini disebabkan olehku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Tetua ketiga tertawa angkuh. Wajah Delon Rugo sangat dingin, dia tidak menyangka bahwa tetua ketiga Lembah Girong akan bertindak sebagai master ramalan di kuil. Dan kekuatan Lembah Girong tampaknya melebihi perkiraan Departemen Penjaga. Seorang penatua lebih kuat dari dirinya. Bahkan jika Delon Rugo memiliki kemampuan untuk mencapai langit, tidak mungkin untuk menghancurkan Lembah Girong. Anda harus tahu bahwa ada 4 penatua di Lembah Girong, dan kekuatan pemilik lembah bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Delon Rugo tidak mengerti mengapa Tuan Wetner mengirim dirinya untuk menyelidiki dan menghancurkan Lembah Girong. Mustahil baginya untuk menyelesaikan tugas dengan kemampuan ini. Faktanya, Delon Rugo tidak tahu bahwa Falco Wetner tidak mengharapkan dia untuk menghancurkan Lembah Girong sendiri. Dia mengandalkan Nathan Lewis untuk mengambil tindakan. Selama Nathan Lewis bergerak, Lembah Girong akan dihancurkan. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, Delon Rugo hanya bisa mengertakkan gigi dan menahannya dengan keras, mengerahkan semua kekuatan di tubuhnya secara ekstrim, bertarung dengan tetua ketiga. Tapi tidak peduli seberapa keras Delon Rugo mencoba, dia tetap kalah pada akhirnya. Boom! Penatua ketiga meninju dada Delon Rugo dengan keras, dan Delon Rugo langsung terbang keluar, menghancurkan jendela dengan keras, menghancurkan seluruh jendela berkeping-keping. Seteguk darah dimuntahkan, Delon Rugo ingin bangun, tetapi dia mencoba beberapa kali tanpa hasil, dan orang yang dibawanya juga mati atau terluka. Saya sangat mengagumi paviliun pelindung Dharma Anda. Anda hanya mengirim satu guru besar untuk memprovokasi saya, Lembah Girong. Benarkah Anda tidak memperhatikan Lembah Girong kami? Tetua ketiga berjalan ke Delon Rugo dengan satu kaki menginjak dada Delon Rugo. Jika kamu ingin membunuh, bunuh saja, apa gunanya? Meskipun Delon Rugo dikalahkan, tidak ada kepanikan di matanya, dan dia berkata dengan muram. Saya mendengar bahwa Departemen Penjaga adalah seorang pahlawan, dan itu benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, tetapi saya tidak akan membiarkan Anda mati dengan cepat. Tetua ketiga tersenyum dingin, dan ketika dia menginjaknya, beberapa tulang rusuk Delon Rugo patah. Rasa sakit yang parah membuat Delon Rugo berkeringat dingin, tetapi dia menggertakkan giginya dengan erat dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat pemandangan ini, wajah Lisa Sen menjadi sedikit pucat, dan dia menoleh ke samping, tidak mau melihat pemandangan seperti itu. Sebelum keberangkatan, Lisa Sen masih sedikit membenci Delon Rugo, tetapi pada saat ini, dia berharap Delon Rugo baik-baik saja. Hanya saja sebelum dia berangkat, dia mengingatkan Delon Rugo bahwa ada bencana berdarah, dan dia tidak berbicara omong kosong, sekarang menjadi kenyataan, itu hanya bencananya sendiri, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Pada saat ini, Nathan Lewis di sisi lain berjalan keluar dari resor dan berjalan di sepanjang sungai kecil menuju kedalaman Lembah Girong. Turis semakin sedikit, sampai orang terakhir tidak terlihat, dan gunung yang menjulang tinggi di kedua sisi hampir menghalangi matahari membuat ngarai agak gelap. Nathan Lewis terus melihat ke medan sekitarnya, memeriksa apakah ada fluktuasi aura di sekitarnya. Anda harus tahu bahwa banyak dari orang-orang di Lembah Girong ini adalah penyihir, dan akan ada fluktuasi aura yang lemah di tubuh mereka. Selama orang-orang ini ada di dekatnya, Nathan Lewis bisa merasakannya. Akan lebih baik lagi jika dia dapat menemukan sarang tua Lembah Girong, tetapi Nathan Lewis tahu bahwa organisasi seperti Lembah Girong sangat tersembunyi, dan sarang tua itu tidak mungkin berada di tempat yang begitu penting. Nathan Lewis terus berjalan ke depan, dan setelah berjalan agak jauh, gelombang fluktuasi aura mulai menyerang Nathan Lewis, dan Nathan Lewis mengembalikan kaki yang baru saja dia angkat. Melihat ngarai kosong di depannya, Nathan Lewis tiba-tiba mengeluarkan semburan kekuatan spiritual dari jari-jarinya. Setelah maju beberapa meter, kekuatan spiritual itu sepertinya menyentuh sesuatu,
dan sinar merah tiba-tiba menyala, dan sinar merah itu seperti laba-laba. Seperti jaring, menyebar seketika, lalu menghilang. Bahkan ada formasi. Nathan Lewis tersenyum dingin, berbalik dan berjalan kembali. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di Aula Kuil, tetua ketiga lembah Girong menatap Delon Rugo dengan wajah mengerikan, dan hatinya membengkak hingga ekstrim. Hahaha, sepertinya kemampuan meramalku menjadi lebih baik dan lebih baik, bahkan kemampuan fisiognomi Diablo Sen mungkin bukan tandinganku. Tetua ketiga tertawa, dia senang bisa menangkap Zierge Bai dan Lisa Sen. Kamu sebaiknya membiarkan kami pergi, kalau tidak keluarga Bai saya di ibu kota tidak akan pernah melepaskan. Anda adalah lembah Girong kecil, dan keluarga Bai saya pasti akan memusnahkan Anda. Zierge Bai berkata dengan wajah pucat dan mata membunuh di matanya. Tuan Bai, karena saya tahu identitas Anda, saya berani menangkap Anda. Apakah Anda pikir saya akan takut pada keluarga Bai Anda? Saya ingin menggunakan hidup Anda untuk menukar sejumlah besar bahan obat dengan istana ramuan. Penatua ketiga memandang Zierge Bai dengan seringai, dan berkata dengan nada menghina. Zierge Bai tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, dia tidak bisa melakukan apapun selain memelototi tetua ketiga untuk mengungkapkan kemarahannya. Kekuatannya jauh di belakang tetua ketiga. Lisa Sen bersandar erat pada tubuh Zierge Bai, seluruh tubuhnya gemetar. Keterampilan ramalanmu sangat kuat, apakah kamu pernah meramalkan tanggal kematianmu sendiri? Pada saat ini, suara acuh tak acuh datang dari luar. Tuan Nathan, Zierge Bai sangat gembira ketika mendengar ini, dan berteriak sekuat tenaga. Dia tahu bahwa Nathan Lewis telah datang, dan mereka akan diselamatkan. Siapa? Keluarlah. Penatua ketiga mengerutkan kening dan berteriak tajam. Saya melihat sosok Nathan Lewis perlahan muncul di pintu, matahari terbit menyinari tubuh Nathan Lewis, dan bayangan panjang jatuh sampai ke patung Buddha di lobi. Kamu adalah... Mata tetua ketiga sedikit menyipit, dia melihat bahwa Nathan Lewis tampak akrab, dan kemudian tiba-tiba membuka matanya, kamu adalah Nathan Lewis. Aku tidak berharap kamu mengenalku. Nathan Lewis juga sedikit terkejut bagaimana mungkin para tetua mengenalnya. Anda membunuh beberapa jenderal di lembah Girong saya. Bagaimana mungkin saya tidak mengenal Anda? Saya tidak berharap Anda berani datang ke lembah Girong. Ini adalah jalan ke surga, Anda tidak pergi, dan tidak ada cara untuk sial, kamu masuk. Tetua ketiga momentumnya tiba-tiba meningkat, dan bawahannya juga mengepung Nathan Lewis satu demi satu. Nama Nathan Lewis telah menjadi musuh nomor satu. Lembah Girong, jangan bicara tentang lembah Girong kecilmu, bahkan jika itu adalah neraka yang sebenarnya, aku bisa pergi secepat yang aku mau. Begitu suara Nathan Lewis jatuh, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bayangan. Bawahan lembah Girong yang mengelilingi Nathan Lewis sama sekali tidak melihat sosok Nathan Lewis, dan mereka semua jatuh ke tanah satu demi satu. Penatua ketiga terkejut, dan bahkan Delon Rugo, yang berdiri di atas kakinya, membuka matanya lebar-lebar, dia tidak pernah menyangka bahwa Nathan Lewis, seorang pemuda berusia 20-an, akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Penatua ketiga ketakutan, dan wajahnya menjadi jelek. Kekuatan Nathan Lewis telah melampaui imajinasinya. Mereka telah melihat kekuatan Nathan Lewis melalui susunan hantu di arena kota Telga, tetapi sekarang dalam waktu kurang dari sebulan, kekuatan Nathan Lewis telah tumbuh begitu cepat. Kalian orang-orang di lembah Girong tidak terlalu kuat, beraninya kalian menyebut diri kalian Raka. Nathan Lewis mencibir, dan berjalan menuju tetua ketiga. Jangan datang ke sini, atau aku akan membunuhnya. Mata tetua ketiga penuh dengan kengerian, dia menginjak Delon Rugo, dan mengancam Nathan Lewis. Selama dia mengerahkan kekuatannya, Delon Rugo akan segera dihancurkan sampai mati. Apa hubungannya denganku jika kamu membunuhnya? Aku bukan anggota Departemen Penjaga. Jika kamu ingin membunuhnya, maka bunuh dia. Nathan Lewis tampak acuh tak acuh, dan terus mendekati ketiga tetua itu. Jangan datang ke sini, aku benar-benar akan membunuhnya. Tetua ketiga sedikit gemetar, matanya merah, dan dia meraung ke arah Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Nathan, bunuh dia dan hancurkan lembah Girong, saya tidak menyesali kematian saya, kata Delon Rugo dengan tegas. Pernahkah kamu mendengar itu? Dia sendiri tidak takut mati. Nathan Lewis tersenyum. Tetua ketiga sepertinya menjadi gila, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan hendak menginjaknya. Boom! Sosok Nathan Lewis melintas, dan tubuh tetua ketiga langsung dikirim terbang dengan serangan telapak tangan,
memukul patung Buddha dengan keras, menghancurkan patung Buddha berkeping-keping. Delon Rugo telah menutup matanya dan bersiap untuk menerima kematian, tetapi melihat bahwa tetua ketiga tidak bergerak, dia membuka matanya perlahan, dia menemukan bahwa tetua ketiga telah lama menghilang, dan yang berdiri di depannya adalah Nathan Lewis. Masih bisakah kamu berdiri? Jika kamu bisa, jangan berpura-pura mati. Nathan Lewis melirik Delon Rugo dan berkata. Delon Rugo mengertakkan gigi, menahan rasa sakit yang hebat dan berdiri, hanya beberapa tulang rusuk yang patah, dia dapat menahannya. Tetua ketiga bangkit dari reruntuhan, wajahnya sangat pucat, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Sudah waktunya untuk mengirimmu ke jalanmu. Tidak peduli seberapa bagus keterampilan ramalanmu, kamu tidak dapat mengetahui bahwa hari ini adalah hari kematianmu sendiri. Nathan Lewis mencibir. Plok, penatua ketiga berlutut di depan Nathan Lewis. Jangan bunuh aku juga dipaksa, aku diracuni oleh Vergiokian, aku tidak punya pilihan, selama kamu tidak membunuhku, aku bisa membawamu ke lembah Girong, aku tahu mekanisme dan fungsi lembah bagaimana cara menutup formasi. Penatua ketiga terus bersujud kepada Nathan Lewis. Bagaimana formasi mekanisme kecil bisa menghentikanku, membuatmu tidak berguna. Nathan Lewis mengangkat telapak tangannya saat dia berbicara. Jangan bunuh aku tahu di mana gadis-gadis yang ditangkap ditahan. Aku bisa melepaskan mereka semua. Jika nanti, mereka semua akan mati, kata tetua ketiga dengan tergesa-gesa. Nathan Lewis mengerutkan kening, dan mulai ragu, jika tetua ini terbunuh sekarang. Mungkin gadis-gadis yang tertangkap itu akan benar-benar mati. Ketekunan takut akan keraguan, mata tetua ketiga dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia buru-buru merangkak menuju Lisa Sen. Lisa Sen terkejut saat melihat sesepuh ketiga merangkak ke arahnya, sementara Zierge Bai berdiri di depannya, menatap sesepuh ketiga dengan waspada. Nona, saya mohon Anda untuk membantu saya juga terpaksa tidak melakukan, Vergiokian mengendalikan kami dengan serangga Gu, kami tidak berani melawan sama sekali, jika tidak, saya tidak akan pernah mengkhianati ayahmu. Kata tetua ketiga memohon, dia berharap Lisa Sen juga bisa menjadi perantara baginya saat ini. Mengkhianati ayahku, mata Lisa Sen melebar, dengan ekspresi ragu di wajahnya, kamu, apa maksudmu? Penatua ketiga menjelaskan, tidak, kamu berbicara omong kosong. Lisa Sen tidak percaya, dan tiba-tiba berdiri dan memelototi tetua ketiga, kalian semua adalah orang jahat, bagaimana mungkin kamu menjadi bawahan ayahku, dan bukankah lembah Girong ini hanya sebuah resor? Menjadi pemilik lembah, Lisa Sen adalah orang biasa, jadi dia tidak tahu banyak hal, dan Diablo Sen telah menyembunyikan darinya, dia tidak menginginkan putrinya untuk mengikuti jalannya. Kalau tidak, dia tidak akan mengirim Lisa Sen ke ibu kota untuk bersekolah. Nona, lembah Girong adalah sebuah organisasi, resor ini hanyalah penutup, lembah Girong yang asli masih ada di dalam, dan lembah Girong ini didirikan oleh Tuan Sen, penatua ketiga terus menjelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa ayah saya berbohong kepada saya? Apalagi yang dia sembunyikan dari saya? Lisa Sen tidak pernah bermimpi bahwa ayahnya sebenarnya adalah seorang pemilik lembah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Berhenti bicara omong kosong, bawa aku untuk melepaskan gadis-gadis itu. Nathan Lewis berkata dengan dingin kepada tetua ketiga. Oke, tetua ketiga mengangguk berulang kali, bangkit dan membawa Nathan Lewis ke belakang kuil. Delon Rugo mengertakkan gigi dan mengikuti di belakang, sementara Zierge Bai membantu Lisa Sen yang kebingungan untuk mengikuti juga. Berjalan ke belakang kuil, ada tebing besar, tebing yang menjulang tinggi membuat orang merasakan penindasan yang dalam. Tetua ketiga berjalan ke tebing, menepuknya 3 kali dengan tangannya, dan tak lama kemudian sebuah pintu terbuka di tebing itu. Di dalamnya ada sel penjara tempat selusin gadis di penjara. Melihat pintu sel terbuka, selusin gadis itu semuanya meringkuk di sudut. Penatua ketiga mengambil 2 langkah, dan selusin gadis begitu ketakutan sehingga mereka semua berteriak. Melihat ini, Nathan Lewis buru-buru mengeluarkan sesepuh ketiga dengan amarah di wajahnya. Ini yang diminta Vergiokian untuk kulakukan. Melihat Nathan Lewis memelototinya, tetua ketiga buru-buru membela diri. Lisa Sen, yang sangat terpukul, terkejut setelah melihat gadis-gadis itu. Gadis-gadis ini seusianya, tetapi pada saat ini, mereka semua compang camping, seperti pengemis. Lisa Sen masuk perlahan, dan ketika gadis-gadis itu melihat bahwa Lisa Sen juga seorang gadis, mereka semua terdiam. Itu sekelompok binatang buas. Melihat situasi gadis-gadis itu,
Lisa Sen mengertakkan gigi dan memarahi. Segera, di bawah kenyamanan Lisa Sen, semua gadis keluar. Tepat setelah mereka keluar dari pintu penjara, gadis-gadis itu melarikan diri ke segala arah, takut mereka akan ditangkap lagi. Mereka tidak memberikan Nathan Lewis dan yang lain waktu untuk bereaksi. Nathan Lewis awalnya ingin mengirim seseorang untuk mengawal gadis-gadis ini kembali, tetapi sekarang gadis-gadis itu semua telah melarikan diri. Nathan Lewis menatap tetua ketiga, bawa aku ke markas lamamu sekarang. Tetua ketiga ragu-ragu, sejenak, lalu akhirnya mengertakkan gigi dan mengangguk. Jika kamu berani bermain trik, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada mati. Melihat penatua ketiga ragu, Nathan Lewis mengira dia akan bermain trik. Tidak berani. Tidak berani. Tetua ketiga melambaikan tangannya berulang kali, hanya saja aku memiliki cacing gu di tubuhku. Sekarang Vergiokian tahu keberadaanku seperti telapak tangannya, jika aku kembali ke lembah saat ini, aku khawatir dia akan curiga. Kalau begitu aku akan mengambil cacing gu dari tubuhmu dulu, kata Nathan Lewis. Cacing gu ini dibawa oleh Vergiokian dari desa Miao. Cacing itu telah berada di tubuhku selama beberapa tahun, menghisap darahku, dan telah menjadi satu dengan tubuhku. Tidak bisa dikeluarkan sama sekali. Tetua ketiga menggelengkan kepalanya. Ulurkan tanganmu. Nathan Lewis berkata kepada tetua ketiga. Meskipun tetua ketiga tidak tahu apa yang dilakukan Nathan Lewis, dia dengan patuh mengulurkan telapak tangannya. Dia melihat Nathan Lewis mencubit jarinya, dan cahaya merah samar muncul dari ujung jarinya, lalu Nathan Lewis menunjuk ke telapak tangan tetua ketiga, dan sinar merah langsung memasuki tubuh tetua ketiga. Tubuh tetua ketiga bergetar, dan kemudian ekspresinya menjadi sangat menyakitkan, dan dia melihat cahaya merah itu bergerak cepat di dalam tubuh tetua ketiga, seolah-olah dia sedang mengejar sesuatu. Tiba-tiba, tetua ketiga membuka mulutnya dan menjerit, dan memuntahkan cacing merah cerah dari mulutnya. Ketika cacing itu melihat matahari, ia meledak menjadi asap merah dan mati. Melihat cacing gu yang mati di tanah, mata tetua ketiga melebar, dia tidak percaya itu nyata. Oke, cacing gumu sudah pergi. Kamu bisa pergi sekarang, kata Nathan Lewis datar. Penatua ketiga berlutut ke arah Nathan Lewis dan bersujud dengan putus asa. Dia telah dikendalikan oleh serangga gu tahun ini, dan dia telah melakukan banyak hal yang keterlaluan, dan hatinya sangat menderita, tetapi untuk bertahan hidup, dia hanya bisa mematuhi instruksi Vergiokian. Keluarkan cacing gumu, aku tidak menyelamatkanmu. Apakah kamu bisa bertahan atau tidak tergantung pada kekuatanmu sendiri, kata Nathan Lewis dengan dingin. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saya mengerti. Penatua ketiga mengangguk berulang kali. Penatua ketiga memimpin Nathan Lewis dan kelompoknya menuju kedalaman lembah Girong. Pada saat ini, di aula base camp lembah Girong, Vergiokian sedang bermain catur dengan tetua agung. Ini adalah hal favorit Vergiokian untuk dilakukan ketika dia bebas. Sudah waktunya untuk mendapatkan buku rahasia dan menghancurkan Diablo Sen. Anda harus menangkap putrinya secepat mungkin. Saya telah menerima kabar bahwa putrinya telah kembali dari ibu kota, kata Vergiokian kepada tetua pertama. Tetua ketiga sudah membuat persiapan, dan saya yakin ini akan selesai dalam beberapa hari. Penatua hebat berkata dengan hormat. Ngomong-ngomong, kenapa lama sekali, dan lebih dari 20 gadis tidak bisa mengatasinya? Vergiokian bertanya dengan sedikit marah. Tuan, saya sudah bertanya. Anda juga tahu bahwa di masyarakat saat ini, perempuan sangat terbuka. Tetua ketiga telah menangkap banyak perempuan. Sayangnya, tidak banyak dari mereka yang bertubuh utuh, jadi agak lambat. Penatua menjelaskan. Wanita tak tahu malu ini. Vergiokian mendengus dingin, mengambil bidak catur dan menjatuhkannya. Tetapi pada saat ini, ada gerakan tiba-tiba di pot di sebelah Vergiokian, dan cacing gu di dalamnya sepertinya ketakutan oleh sesuatu. Vergiokian terkejut, dan buru-buru membukanya untuk melihatnya, ekspresinya langsung berubah. Master, ada apa? Penatua Agung bertanya. Vergiokian mengulurkan tangan dan mengeluarkan cacing gu besar dari panci. Mengerutkan kening, dia berkata, tetua ketiga sudah mati. Apa? Tetua ketiga sudah mati. Wajah tetua pertama penuh dengan ketidakpercayaan. Ini cacing gu miliknya. Sekarang cacing gu sudah mati, itu membuktikan bahwa tetua ketiga sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Vergiokian berkata dengan wajah muram. Mungkinkah seseorang dari pengadilan penjaga di ibu kota? Kami telah membunuh banyak orang dari pengadilan penjaga di ibu kota baru-baru ini, dan mungkin seseorang dari pengadilan penjaga di ibu kota.
Penatua Agung berpikir sejenak. Itu mungkin. Vergil kian mengangguk, bawa seseorang untuk melihatnya. Jika mereka benar-benar dari pengadilan penjaga di ibu kota, jangan memulai konflik dengan mereka. Jika Tuan Wettner memimpin tim itu sendiri, itu akan menjadi merepotkan. Kekuatan kita saat ini tidak cukup. Tidak cukup untuk bertarung melawan Departemen Penjaga. Kamu harus menghindarinya untuk saat ini. Vergil kian memerintahkan kepada Tetua Agung. Oke, Penatua Agung bangkit, berbalik dan berjalan keluar. Huff, saat aku menguasai 5 racun Dava, apa itu paviliun pelindung? Mata Vergil kian berkilat dingin. Penatua ketiga membawa Nathan Louis dan yang lainnya keluar dari resor, dan tiba di pedalaman Lembah Girong. Nathan Louis pernah ke sini sebelumnya, dan ada formasi di depannya, yang seharusnya berfungsi sebagai peringatan. Tuan Nathan, ada formasi di depan, selama orang asing menerobos masuk, Vergil kian akan tahu, saya akan membuka formasi terlebih dahulu. Tetua ketiga selesai berbicara, dan berjalan menuju dinding batu. Jangan terlalu merepotkan, Nathan Louis berkata dengan ringan, menjentikkan jarinya, dan cahaya merah menyala. Setelah menyentuh formasi, cahaya merah menyebar dengan cepat dan kemudian menghilang. Setelah melakukan semua ini, Nathan Louis berkata dengan tenang, ayo pergi. Mata tetua ketiga dipenuhi dengan ketidakpercayaan, jakunnya berguling 2 kali, dan kemudian dia terus memimpin. Delon Rugo, yang mengikuti di belakang, melihat kekuatan Nathan Louis saat ini, dan seluruh wajahnya panas, dia selalu menganggap Nathan Louis sebagai pemuda tanpa kekuatan, tetapi dia tidak menyangka kekuatan Nathan Louis begitu kuat. Sekarang dia juga mengerti mengapa Falco Wettner memintanya untuk menjemput Nathan Louis, mengapa dia berani mengirimnya untuk membawa orang untuk menghancurkan Lembah Girong, karena keberadaan Nathan Louis, jadi Falco Wettner dapat yakin. Setelah berjalan maju ratusan meter, cahaya menjadi lebih redup, dan suhu menjadi semakin rendah, membuat orang merasakan kesejukan yang suram. Lisa Sen mengencangkan kerahnya dalam cuaca dingin. Zierge Bai memanfaatkan situasi untuk memeluk Lisa Sen agar lebih hangat. Lisa Sen tidak hanya terdiam. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.